Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, menegaskan bahwa fokus timnya saat ini tertuju penuh pada laga krusial menghadapi Malaysia dalam pertandingan terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 20 WIB. Pertandingan ini bukan hanya penentu siapa yang melaju ke semifinal, tetapi juga dua prestise antara dua rival klasik Asia Tenggara. Setelah mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Filipina lewat gol bunuh diri Jaime Rosquillo, Indonesia kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 laga. Kemenangan tersebut, menurut Van den Burg, adalah hasil dari kerja keras dan komitmen penuh para pemain di atas lapangan. Semua pemain bermain dengan sangat luar biasa pada hari ini. Mereka mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik hari ini, ucap Van den Burg. Pelatih asal Belanda itu juga menilai para pemainnya tampil penuh percaya diri dan menunjukkan kualitas permainan yang makin berkembang di setiap laga. Meskipun sudah berada di posisi aman menuju semifinal, Van den Burg menegaskan timnya tak akan mengendurkan fokus saat meladeni Harimau Malaya. Ia tak ingin anak asuhnya terbebani memikirkan semifinal sebelum memastikan hasil positif atas Malaysia. Indonesia akan menghadapi Malaysia terlebih dahulu. Jadi saya tidak memikirkan pertandingan setelah itu, karena laga melawan Malaysia adalah pertandingan yang penting. Jadi fokus kami sekarang hanya ke Malaysia, tegas Van den Burg. Langkah besar kembali diambil SEED dalam membangun kekuatan jangka panjang tim nasional Indonesia. Kali ini, federasi resmi mengajukan proses naturalisasi untuk Mauro Zijlstra, penyerang muda potensial yang bermain di klub Eredivisie Belanda, FC Volendam. Pemuda berusia 20 tahun itu siap memperkuat timnas U23 maupun tim senior Merah Putih dalam waktu dekat. Zijlstra bukan nama sembarangan. Ia mencetak 17 gol dan 4 assist dalam 21 laga untuk tim muda FC Volendam musim lalu, dan telah dipromosikan ke tim utama. Zijlstra juga sudah mencatatkan menit bermain di kompetisi kasta tertinggi Belanda dan Piala Belanda. Lahir dan besar di Belanda, Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, menjadikannya eligible untuk membela skuad Garuda. Ketua Umum SEED Erick Thohir mengonfirmasi bahwa dokumen naturalisasi Zijlstra telah diajukan secara resmi ke Kemenpora, dan kini tengah berproses menuju Kementerian Hukum sebelum dilanjutkan ke DPR RI dan Presiden RI. Erick juga menegaskan, naturalisasi Mauro bukan solusi instan, tetapi bagian dari strategi besar Timnas Indonesia menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai Oktober mendatang. Kehadiran Zijlstra diyakini mampu memberi opsi tambahan di lini depan timnas, terlebih bila cedera menghantam pemain inti. Dengan gaya main modern dan naluri gol tinggi, Zijlstra bisa menjadi solusi di tengah terbatasnya stok striker lokal berkualitas. Emiliano Jonathans, pemain keturunan yang santer diberitakan akan dinaturalisasi bersama Mauro Zijlstra. Nama Emiliano Jonathans kembali mengudara setelah dirinya disebut-sebut akan jadi penyerang tambahan timnas Indonesia untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger milik FC Utrecht ini menjadi perbincangan seiring pernyataan dari Ketua Umum SEED Erick Thohir yang menyebut pihaknya akan menaturalisasi dua penyerang untuk timnas Indonesia. Jonathans memang sudah lama mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Apalagi dirinya mengaku akan mengambil keputusan untuk dinaturalisasi usai musim 2024-2025 berakhir. Nama Emiliano Jonathans sendiri melejit di kalangan pendukung timnas Indonesia saat dirinya diwawancarai Transfermarkt. Dalam wawancara itu, Emiliano mengaku dirinya memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang memiliki keluarga di Depok. Kehadiran Emiliano jelas akan menjadi tambahan penting bagi lini depan tim Garuda yang membutuhkan pemain kreatif dan pemain yang punya insting mencetak gol. Kebetulan, Emiliano punya catatan apik di musim 2024-2025 kemarin, di mana ia berhasil membuat 11 gol dan 4 assist dari 31 penampilan bagi Vitesse Arnhem dan FC Utrecht. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagnot, menunjukkan performa solid saat dipercaya tampil sebagai starter untuk Ipswich Town. Dalam laga uji coba pramusim yang digelar di Austria,
Ipswich berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas FC Blauwins, Sabtu malam WIB. Bertanding di Stadion Hofmann, Austria, Elkan Bagnot mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk mengawal lini pertahanan sejak menit pertama. Bek jangkung ini tampil disiplin dan beberapa kali berhasil mematahkan alur serangan yang coba dibangun oleh para pemain FC Blau, menunjukkan kemampuannya dalam membaca permainan. Memasuki babak kedua, pelatih Ipswich Town yaitu Kieran McKenna melakukan perubahan total dengan mengganti seluruh 11 pemain yang menjadi starter, termasuk Elkan Bagnot. Sementara itu, Elkan Bagnot kini memang sedang berjuang untuk menembus tim utama Ipswich Town. Pasalnya musim ini adalah tahun terakhirnya karena kontraknya habis tahun depan. Oleh sebab itu, pemain yang lahir di Bangkok, Thailand ini berjuang keras agar dilirik sang pelatih Kieran McKenna. Selama karirnya, Elkan Bagnot lebih banyak berkelana ke klub lain dengan status pinjaman. Timnas Indonesia dipastikan menjadi tim dengan ranking FIFA terendah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa peringkat di atas kertas tidak menentukan hasil di lapangan. Berdasarkan data ranking FIFA terbaru, Indonesia berada di posisi ke-118 dunia, jauh tertinggal dari tim-tim lain yang tergabung di ronde ini. Grup B yang ditempati skuad Garuda diisi oleh Arab Saudi dan Irak, dua tim yang sudah berpengalaman tampil di level atas. Meski begitu, Patrick Kluivert menegaskan bahwa peringkat bukan segalanya. Kami adalah tim dengan ranking terendah, tapi kami yakin bisa melakukan hal besar. Yang lebih penting adalah bisa melakukannya di atas lapangan, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mengaku justru termotivasi dengan tantangan besar ini. Ia menyebut bahwa keberhasilan Indonesia menembus ronde keempat menjadi sejarah tersendiri, dan timnya sangat ingin melanjutkan perjuangan hingga lolos ke Piala Dunia. Kluivert mengakui bahwa grup B bukan grup mudah. Namun, ia merasa cukup percaya diri karena timnya sudah pernah menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde sebelumnya. Ia menambahkan bahwa kesempatan terbuka bagi semua tim, termasuk Indonesia, karena sepak bola adalah permainan yang tidak selalu bisa ditebak. Nama Pascal Struijk memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia saat ini. Apalagi, Pascal Struijk diketahui sempat berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Momen itu terjadi di laga Oxford United vs Leeds United di laga lanjutan Liga 2 Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025 pada pertengahan April tahun 2025. Kuat dugaan, ada pertemuan yang terjadi di antara mereka. Jika itu benar,